Shalom adik-adik. Di hari yang spesial ini ketemu lagi dengan DNA Kids. Nah adik-adik yang sudah siap mau memuji nama Tuhan, yuk adik-adik kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Adik-adik, bagaimana kabar pohon harapan yang kalian buat di rumah itu? Yang minggu lalu dibuat bareng papa mama itu loh. Apakah daunnya sudah banyak? Apakah sudah tercapai semua harapan kalian? Aku kok, harapanku belum tercapai. Padahal setiap hari aku berharap kepada pohon harapanku untuk memberikan yang aku harapkan. Wow, kamu salah itu. Harapan kita seharusnya hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada pohon itu. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Iya, kamu seharusnya tetap berharap kepada Tuhan Yesus ya. Pohon harapan itu hanya untuk membantu kita mengingat untuk berdoa sampai harapan itu diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti 3 orang Majus yang mengharapkan bertemu dengan Tuhan Yesus Kak Susan dan tidak menyerah sampai mereka menemukan Dia. Nah, yuk adik-adik kita melihat video berikut ini. Tapi Kak Susan, Ya Kak Durman. kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita menonton video berikut ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau beribadah secara online Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap hati kami dan juga di mana kami beribadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang senantiasa melingkupi hati kami dari awal hingga akhirnya nanti kami tetap merasakan sukacita ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang masih katakan, Amin. Surga bumi bersuka menyambut kelahiran Raja segala raja yang menyelamatkan umat manusia. The shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here lay the Savior inside a manger,
damai surgawi. Kelahiran juru selamat membawa kesukaan bagi kita. Peace be still, still, still on this night. Heaven's light. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of man. Peace again, peace. Peace is here, angels near, shepherds meet, wise men sing. Peace, peace, Prince of Peace, Healer of man. Peace again, peace. Peace on earth, Savior's birth, heavenly peace we will keep. Peace, peace, Prince of Healer of man. Peace again, peace. Prince of Peace. Nah, adik-adik, yuk persiapkan Alkitab dan catatan kalian. Lalu ambil sikap duduk yang manis, persiapkan juga hati, telinga, dan pikiran kalian. Karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus lahir di kota Bethlehem. Bethlehem berada di wilayah di mana Raja Herodes memerintah. Pada waktu kelahiran Yesus, ada orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan bertanya kepada Raja Herodes. Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we have come to worship him. Raja Herodes marah mendengar berita itu. Ada seorang raja lainnya selain dirinya di wilayah kekuasaannya. Raja Herodes mengumpulkan semua imam dan para ahli Taurat untuk bertanya. Where is the Messiah supposed to be born? In Bethlehem, in Judea, for this is what the prophet wrote. You, Bethlehem, are one of the smallest towns in Judah. But from you will come one who will rule Israel for me. He comes from very old times, from days long ago. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Herodes berpesan kepada mereka, Go to Bethlehem and search carefully for the child. And when you find him, come back and tell me so that I can worship him too. Setelah mendengar Raja Herodes, orang-orang Majus itu pergi mengikuti bintang yang mereka lihat. Mereka pergi ke tempat di mana Yesus berada di situ. Mereka masuk ke dalam sebuah rumah di mana mereka menemukan anak yang dijanjikan Allah bersama Maria. Orang-orang Majus itu memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Mereka sangat bersuka cita atas penggenapan janji Allah. Mereka sujud di hadapan Yesus dan menyembahnya. Malamnya mereka bermimpi dan diingatkan oleh Allah untuk tidak kembali ke Raja Herodes karena Herodes sebenarnya berencana untuk membunuh Yesus. Ketika mereka bangun, mereka berangkat dan melakukan perjalanan ke negeri mereka dengan melalui jalan lain. Nah, adik-adik, ketiga orang Majus terus berharap untuk bertemu Tuhan Yesus, bukan untuk bertemu bintang di langit yang besar itu. Harapan kita juga harus selalu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Betul kan, Susan? Betul, Kak Durman. Atau hal-hal yang lainnya, adik-adik. Kalau aku berhaul sama papa mama, bolehkah Kak? Tidak, adik-adik, karena orang tua kita bukan Tuhan. Mereka masih manusia yang terbatas dan bisa loh mengecewakan kita. Sementara Tuhan kita punya kuasa atas langit, bumi, dan segala isinya.
Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berharap kepadanya. Jadi kalau aku berdoa minta Tuhan kasih mainan baru, Tuhan pasti langsung kasih ya Kak? Bukan begitu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi saat kita berharap kepadanya, kita percaya kita pasti dapat yang terbaik. Betul kan Kak Durman? Betul Kak Susan. Kadang kita perlu menunggu beberapa waktu untuk mainan itu. Atau mungkin yang terbaik buat kita adalah kita tidak menerima mainan itu. Apapun jawaban Tuhan ya adik-adik, untuk harapan kita tahu jawaban itu adalah jawaban yang terbaik buat kita. Betul kan Kak Susan? Betul Kak Durman. Jadi harapanku belum tentu terjadi sesuai keinginanku dan pada waktu yang aku inginkan Kak. Betul sekali Yuna. Waktu Tuhanlah dan cara Tuhanlah yang terbaik dalam menjawab pengharapan kita. Karena itu, kita harus terus berharap kepadanya agar hanya rancangan Tuhan yang terbaik yang terjadi di dalam hidup kita. Oh, oke Kak. Sekarang aku akan pakai penghubung harapanku untuk mengingatkan aku untuk berdoa kepada Tuhan. Yeay, puji Tuhan. Bagus sekali keputusanmu itu. Aku percaya Tuhan akan memberikan aku yang terbaik. Aku akan terus berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 27. Christ in you, the hope of glory. Colossians chapter 1 verse 27. Christ in you, the hope of glory. Nah adik-adik, yuk segera kita ambil gunting maupun lem. Karena sekarang kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil minggu keempat, art form, mote-mote, 3 batang stik es krim, gunting, glitter, lem uhu, pulpen, mata-mataan ukuran 4 mili. Gunting art form berbentuk segitiga. Jadi sisi bagian bawah nih panjangnya 6 cm, di sini sampai atasnya tingginya 15 cm. Adik-adik buat 3 buah ya. Jika adik-adik kesulitan, minta bantuan Papi Mami untuk membantu adik-adik membuatnya. Berikutnya, adik-adik minta tolong Papi Mami buat pola seperti ini ya. Ada 9 yang harus digunting. Nah, ini pertama buat yang bulat dulu, ini buat nanti, ini buat kepala seperti ini tuh, buat 3 buah bulatan. Nah ini diameternya kira-kira 3,5 cm ya diameternya ya. Nah ini bikin 3 buah mahkota, lalu ini 3 buah janggut. Nah janggut ini buat ditaruh di sini di bawahnya. Jadi ini kita mau buat pola orang majus. Adik-adik ini janggutnya dikasih lem ya di sini. Kalau sudah, adik-adik pasang di sini janggutnya. Jadi ini 3-3-nya sudah punya janggut. Sekarang bagian atas kepalanya kita kasih lem seperti ini. Sekarang kita tempel mahkota di atas kepala. Jadi 3-3-nya sudah pakai mahkota. Kasih lem di sini adik-adik ya. Kita mau kasih mata di sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi 3 orang majusnya sudah punya mata. Nah, sekarang kita kasih lem di sini. Nih, kita pasang nih kepalanya. Ini 3 orang majus adik-adik. Jadi kakak mau potong bagian bawahnya lagi ya. Nah, potong kira-kira 1,5 cm lah ya, segini. Yang ini juga kita potong 1,5 cm lah. Nah, kalau kayak gini lebih mantap lagi lah, ya. Di bagian belakangnya, adik-adik lem ya, seperti ini. Lem ketiganya sampai benar-benar kuat. Nah, adik-adik, stik es krim ini jaraknya kira-kira 2,5 cm ya dari bawah ya, seperti ini ya, 2,5 sampai 3 cm. Lalu adik-adik hias baju orang majusnya menggunakan mote-mote ya, macam-macam sesuai hiasan yang adik-adik punya di rumah. Bebas ya hiasannya ya.
Dan terakhir, mahkota orang majusnya itu kita kasih glitter. Boleh glitter cair, boleh glitter bubuk. Ya kalau bubuk berarti adik-adik kasih lem dulu di mahkotanya. Kakak punya 3 glitter nih, macam-macam. Adik-adik bisa gunakan macam-macam glitter juga ya. Seperti ini ya. Ini 3 orang majusnya. Ini aktivitas kita minggu ini. Jangan lupa fotoin hasil karya adik-adik ya, dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, pada minggu terakhir tahun 2022 ini, Papa Mama ambillah waktu bersama anak untuk merenungkan harapan tahun ini yang belum terlaksana dan harapan yang sudah dijawab oleh Tuhan. Lakukanlah review di akhir tahun ini untuk apa yang terjadi di sepanjang tahun 2022. Papa Mama ajak anak untuk bersyukur dan ajak anak untuk tetap berharap kepada harapan yang belum terjawab. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik, di layar televisi adik-adik dan di layar handphone adik-adik ada QR Code. Minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR Code tersebut. Sebelum kita memberi adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Dan hari ini Tuhan, kami memberikan sebagian dari berkat kami. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, berkati berlipat kali ganda, dan berkati juga buat hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah dibuat untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the place, and the mountains in reply.
Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Sebelum kita mengakhiri, mari kita doa syafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami tetap bersukacita dari awal hingga berakhirnya ibadah kami Tuhan. Kami tetap merasakan sukacita dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menghibur hati kami Tuhan. Di saat kami bernyanyi, di saat kami memuji, dan di saat kami menari buat Tuhan Yesus, dan di saat kami juga mendengarkan firman-Mu, Tuhan tetap membuat kami merasa sukacita di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Dan kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keuangan mereka, dan berkati juga buat teman-teman kami, guru-guru kami Tuhan. Dan berkati juga Tuhan buat kehidupan kami di akhir tahun ini Tuhan. Ini adalah akhir tahun Tuhan, yaitu minggu terakhir di tahun 2022 Tuhan. Kami tetap merasa sukacita ada di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan kami untuk menyongsong nanti di tahun 2023 Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami Tuhan. Berkati juga buat guru-guru kami Tuhan, berkati sekolah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kehidupan kami. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami Tuhan, berkati setiap apa yang Bapak Presiden rencanakan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ikut campur tangan di dalam perencanaan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan 1 minggu ke depan Tuhan untuk menyongsong di tahun 2023. Biarlah kami tetap merasakan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Betul kan Kak Durman? Betul sekali adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tidak terasa loh kalau ternyata hari ini nih Kak Durman, Ya? itu minggu terakhir di tahun ini. Betul. Nah, berarti ibadah online hari ini juga ibadah terakhir di tahun ini. Tetapi Betul adik-adik, sekali. jangan bersedih karena kita akan ketemu lagi di tahun baru dengan sukacita yang baru. Selamat Natal tahun 2022 Dan selamat tahun baru 2023. Happy Sunday, God bless you. Merry Christmas. Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas. Merry Christmas. Kami tim DNA Kids mengucapkan Merry Christmas 2022 and Happy New Year 2023. God bless you.